Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya mohon maaf sebelum saya lebih lanjut, saya berharap semuanya maju ke kedua ibu-ibuan, bapak-bapak di dekat sini saja. Jadi supaya sama-sama kita nggak nyandar. Iya, yang tua-tua boleh, yang muda kembali. Lebih enak, lebih dekat, lebih baik. Nggak usah mengubah, lebih dekat di sini juga boleh. Karena salah satu metode penjelasan atau tabligh yang dibuat Rasulullah itu salah satunya adalah para hadirnya itu mendekat kepada narasumbernya. Itu pertama bisa memfokuskan, membuat hati lebih fokus mendengarkan tausiah. Kedua juga tentunya insya Allah bisa mendekatkan keakraban kita. Nah, kalau jauh itu peluang setan bisa masuk untuk membuat kita berangan-angan itu cukup tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahul Quran wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Nabi sallallahu berfirman dalam Al-Quran, siapa yang lebih baik perkataannya. Jadi ada banyak model orang bicara, yang jujur atas sebuah perbuatan, ya. Tapi satu perkataan yang paling disukai oleh Allah itu adalah yang menyeru kepada Islam. Da'a ilallah, menyeru kepada Allah. Yang kalau kita ngomong kita itu menjadi nasihat bagi orang banyak, mengajak orang kepada hidayah. Nah, diberikan rezeki untuk bisa berbicara seperti ini itu bukan suatu hal yang biasa, itu sudah luar biasa ya Allah. Wa 'amila shalihan, tidak hanya sekedar mengatakan menyeru kepada Islam, tapi juga wa 'amila shalihan. Jadi kata-kata ini menunjukkan kita sudah terbiasa dengan amal-amal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan di semua keadaan kita tetap menegaskan diri kita adalah orang Islam. Ya, jadi qala innani minal muslimin, tidak ada nifaq. Penyakit kita ini misalnya di situasi di tempat di mana Islam tertuduh kita bersembunyi, itu nifaq. Ini enggak, ya saya muslim. Apapun resikonya. Daerah mayoritas, daerah minoritas, saya muslim. Ya, di situasi Islam sedang disenangi, di situasi Islam sedang tidak disenangi, saya muslim. Tapi memang Islam itu payah ya, begini. Oh iya, saya Islam. Nah, jadi walaupun orang menuduh, kita tidak harus kemudian bersembunyi. Nah, itu dimaksud dengan qala innani minal muslimin. Jamaah yang mulia, bahwa pertemuan kita ini sebenarnya seharusnya ini rutin. Bagi perusahaan, agenda ini sudah merupakan agenda yang luar biasa. Saya selalu mengatakan bahwa perusahaan kita ini sebenarnya bisa dibilang 90% lebih itu butuh kesertaan Allah. Gitu. Walaupun kita punya sekian banyak direksi yang masing-masing yang mengurusi bidangnya, tapi hanya satu bidang melalui SDM itu dicantolkan. Padahal kalau saya mengatakan ini urgen sekali. Apapun yang kita tanam, yang menumbuhkan itu Allah. Siram pupuk nggak ada air. Air yang dikasih Allah. Pupuk juga diolah dari sumber yang Allah kasih. Setelah tanam, kemudian dilihat tahap demi tahapnya sampai kemudian sudah berbuah. Untuk bisa panen itu sangat tergantung dengan. Maka untuk bisa menyertakan atau menjaga kesertaan Allah dalam kesadaran kita, nah inilah sebenarnya bahagian penting maka kita perlu kumpul. Kenapa? Karena kalau istilahnya teknisi, kita ini teknisinya. Ya, untuk mesin pabrik udah ada khusus, biarin orang itu yang ngurusnya. Ini teknisi hati agar bisa menyadari bahwa kita di sini juga dalam pantauan Allah. Panen kita bisa berhasil atau tidak berhasil itu juga atas izin Allah. Nah, siapa yang ingatin itu? Ya kita. Gitu. Jadi penting sekali ya. Maka untuk pekerjaan yang satu ini mungkin gajinya nggak besar, tapi pahalanya yang ramai. Ya,
Coba hitung. Saya bilang tadi berapa persen urusan kesertaan Allah? 90%. Yang 10% itulah gaji bapak berapa ya? 90% dunia akhirat itu kan. Asal jangan banyak ngeluh. Kadang-kadang kita di sini bukan menjadi dai tapi menjadi orang kerja juga. Saya ini Pak cuma kerjanya Pak. Kalau ini kemarin kebetulan aja ada penerimaan Bilal Pak. Sebenarnya saya ini nggak Bilal. Jadi saya ikut tes lulus Pak, alhamdulillah. Cuma kalau ada tangkapan lebih besar saya tinggalkan ini Pak. Nah itu namanya orang kerja. Ya itu udah nggak betul. Ya ada gitu Pak. Ada gitu. Ya seharusnya tidak demikian. Sama juga dengan ibu-ibu. Kita harus bisa memahami. Karena begini, rezeki kita itu nggak akan ketukar. Allah sudah bilang itu kaidahnya sudah disebutkan. Ya, satu tetes air yang memang sudah ditetapkan itu milik kita, air itu ada di Antartika sana, itu akan kita minum insya Allah. Tapi tumpukan harta yang dalam hitungan Allah bukan rezeki kita, maka tidak akan bisa kita pakai. Properti rame, rumah oke, mobil banyak, simpanan rame, tapi Allah tidak mendaftar itu sebagai rezeki kita, nggak kepake sama kita. Nah itu maksudnya. Makanya banyak kenikmatan hidup ini hanya pada alladzi jama'a malan wa 'addadah, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Udah berapa duitmu sekarang? Udah berapa simpananmu? Udah berapa tanahmu? Nah, tapi manfaat tidak. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua, Allah tidak akan membenarkan ada orang yang menzalimi kita kalau dalam catatannya kita selamat. Artinya begini, satu dunia ini menghancurkan kita, tapi dalam catatan Allah tidak, maka ya tidak. Kasusnya ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu dibakar, disaksikan dengan semua mata, tapi yang terjadi apa? Tidak terbakar. Kenapa? Allah tidak mau. Cuma Pak kan nggak rasional itu Pak. Iya memang ilmu rasional kita api panas, api bakar, api bunuh itu rasional. Tapi yang irrasional di luar kemampuan berpikir kita, api ciptaan Allah yang buat api panas Allah. Apa susahnya buat api itu tidak membakar dan tidak panas? Itu urusan dia. Ya tapi kan kalau udah kerjaan Allah kita kan nggak perlu mikir. Makanya kalau sudah perintah Allah jangan mikir. Apa yang harus kita rasakan? Pertama dalam struktur perusahaan orang yang, makanya sebenarnya berkah itu sangat ditentukan dengan kualitas keimanan kita. Di perusahaan ini harus lebih banyak orang-orang yang cara berpikirnya atau cara berimannya begitu dari penularan yang Bapak lakukan, ya Ibu lakukan melalui pelajaran di sekolah dan semuanya, begitu. Nah, tujuan kehadiran kami, saya ini sebenarnya diminta ini waktu itu secara pribadi Pak Dirut langsung minta ke saya, terus Pak Rahim menghubungin saya, dan saya merasa berterima kasih. Kalau cerita rezeki, nah ini masya Allah, awak dijemput, semuanya difasilitasi. Ya, dapat pahala gitu. Eksekusi ini sudah putaran kedua. Putaran pertama Toba Sari waktu itu tahun lalu. Tahun ini di sini. Cuma agak kesal juga saya kemarin Pak. Iya Pak. Gak bisa bawa sawit untuk aku, saya bawa sawit pulang. Nah kalau Toba Sari bisa bawa teh waktu itu. Itu candanya itu canda. Kalau saya bawa sawit gitu kan nggak mungkin. Kemarin ini teh gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi kan maksud saya begini bahwa kita berterima kasih kepada perusahaan. Mungkin selama ini saya ada baca tadi di website tahun 2013. Mungkin kalau Pak Saleh masih ingat ada semacam studi, mungkin itu yang dibuat dengan Ustaz Amhar waktu itu. Nah, ada studi. Jadi terputus mungkin 2014. Lanjut lagi 2015 dengan saya, dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus karena pembekalannya akan terus berlanjut insyaallah. Karena bayangan kami mungkin sekitar 3 atau 4 bulan
kita buat studi semacam pelatihan. Ini kan mesti gabung ini, Bilal gabung, ngurus madrasah gabung, ustadz yang khotib, ngurus masjid, ngurus musola, ini gabung semua. Nah, nanti akan kita buat pelatihan atas kemasukan kita. Mau kita itu pelatihannya bagaimana? Apa kita pelatihan jenazah atau pelatihan tabligh, memberi ceramah dan sebagainya. Walaupun kehadiran kita untuk yang ini, saya memberikan pembekalan untuk fiqh dakwah. Bagaimana kita memahami dakwah ini adalah pekerjaan asasi, bukan sekedar pekerjaan cari makan. Orang kalau tanya saya, Ustadz itu selain berdakwah pekerjaannya apa? Saya bilang, ya inilah pekerjaan saya. Jualan saya nggak ada, ngajar di sekolah saya nggak ada. Jadi cuma ngajar, ya udah. Saya nggak mikir bagaimana cara Allah ngasih duit sama saya. Alhamdulillah, Allah tetap rumah saya asapnya masih tetap ngepul, anak-anak tetap sekolah dengan baik, dan saya hakul yakin. Jadi bukan hakul yakin, Allah pasti berikan itu terus kepada saya. Kuncinya cuma satu, saya tawakal. Ya. Jadi mau saya mikirin dakwah. Nah, maunya gitu Pak. Jadi karena apa yang membuat kita berpenyakit seringkali, misalnya Bapak honorer, yang dipikirin bikin jadi pegawai tetap. Iya Ustaz, udah 5 tahun saya kerja sini cuma honorer terus Ustaz. Pinginnya kan dapat SK, jadi pegawai tetap. Tujuannya pensiun kan bisa dapat. Udah Pak, gak usah mikirin itu. Ketika kita makan, fokusnya ke piring orang, ini nggak enak ini rasanya. Kenapa? Kesal. Kalau tahu tadi bisa ngambil 2 ayam, ini mau ngambil tengok baskomnya udah kosong itu. Gara-gara nengok piring orang. Fokuslah dengan basmalah, karena rezeki kita yang di depan kita. Coba perhatikan banyak orang sakit. Itu yang ditangkap KPK itu orang yang tak bersyukur rata-rata. Walaupun bukan tidak mungkin ada yang tidak salah. Kenapa saya bilang tak bersyukur? Jarang ada KPK tangkap tangan seorang ibu yang pekerjaannya adalah pencuci rumah tangga. Nah, ada tangkap tangan apa? Korupsi rinso? Kan tidak gitu. Tapi yang tangkap tangan selalu yang penghasilannya sudah di atas 50 juta, 20 juta. Yang ditangkap apa? Duit. Loh, penghasilan sudah 50 juta atau 100 juta, tapi masih ngambil duit. Kenapa? Tamak. Nah, itu yang harus dipahami. Kita alhamdulillah, kita anggap saja deposito duit kita banyak Pak. Jadi kalau ada orang datang sama kita, Pak bisa minjam duit? Waduh, uang saya sedang diinvestasikan Pak. Maksudnya Pak, ada memang duit alhamdulillah, cuma nggak bisa diambil sekarang. Kapan ngambilnya Pak? Setelah meninggal Pak. Maksudnya di mana? Di akhirat. Ya kan sama dengan orang yang punya duit, dia investasi, tanam di sini, tanam di sana, deposito berapa? Nggak bisa, deposito nggak sembarang bisa ambil. Kan sama aja punya duit nggak kepake, kita punya duit kepake, tapi ngambilnya nanti di akhirat. Enjoy aja lah. Karena ciri penghuni surga itu dia nggak dibebani banyak dengan persoalan dunia. Nah, kedua, 24 jam kita ini dapat pahala. Pahala itu berupa karunia, di mana Allah telah menetapkan kita dalam barisan orang-orang. Jadi ada 30.000 ada pegawai di kita. 20-an ribu. Nampak? Sekitar 20 sampai 30 ya. Nah, coba cari yang kerjaannya kayak kita. Mohon maaf ya, kerjanya kita ngaji, kerjanya ngajar ngaji, kerjanya pakai jilbab, kerjanya pakai peci, kerjanya dihormati orang, digaji lagi, karunia kan? Kerjanya dijaga Allah, jangan sampai nggak sholat. Ada berapa puluh ribu gitu. Yang kerjanya manen, nanti malam kita tengok. Rata-rata pemanen kalau saya tanya, sholatnya pada ketinggalan. Mana lebih enak? Allah sudah kasih sesuatu yang istimewa sama kita. Ya. Jadi apa yang istimewa ini harus kita syukuri.
Mensyukurinya bagaimana? Menularkan rasa keimanan yang kita punya kepada saudara-saudara kita yang lain. Karena hidup ini gak lama, sama dengan tidak lamanya kita kerja di perusahaan. Seenak apapun ada pensiun. Berapa usia pensiun di sini? 55 pensiun. Habis pensiun, ada tidak ada rumah, keluar. Jangan terus merasa itu rumahmu. Itu pinjam selama kerja ya, yang milik perusahaan. Coba kalau nggak ada persediaan buat rumah, sedih kali, sedih. Kalau di sini, apa yang tidak dikasih? Kita sakit, anak kita sekolah, semuanya sudah. Ya seperti itulah hidup. Kita harus ajarkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita di perusahaan bahwa tidak lama kita hidup. Jangan korbankan cuma untuk cari makan. Karena perut yang sejengkal ini akan berhenti. Ini kebutuhan dunia. Jadi jangan pakai alasan cari makan kemudian lupa pengabdian kepada Allah. Nah cuma persoalannya bagaimana cara kita mendidik mereka. Nah, ini pelajaran yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Pertama, kita menasihati mereka dengan perkataan kita. Jadi Pak, bukan karena sebab kita sedang khutbah, bukan karena sebab kita sedang mengisi perwiritan. Posisi kita di perusahaan sebenarnya di semua 24 jam ketemu orang, kita ustadz mereka. Kita orang yang punya nilai lebih diambilin, kita lah orang nomor 1 dalam urusan petani. Di sekolah kita adalah panutan dari anak-anak kita. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat yang baik dari bibir kita. Karena ciri seorang dai jangan sampai ya, karena terus terang kita aja pun bisa kalau ada ustaz ceramah yang ngomongnya kasar, nggak nyambung ke hati kita. Bahkan kita yang biasa kasar pun tidak akan terima itu. Nggak enak sekali rasanya. Begitu. Ya, makanya secara pelan-pelan kita harus mencoba membenahi. Terus, nah cuma ini masalahnya yang saya khawatir, ini kita nggak 24 jam jadi ustadznya. Begitu nggak jam kerja langsung buka peci pakai celana pendek misalnya di rumah, atau berkaos oblong saja duduk di warung sama ngerokok dan sebagainya, makanya nggak ada segannya. Tidak, kita harus di semua keadaan itu guru mereka. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, doakan mereka. Biasa mendoakan mereka, bukan melaknat mereka. Jadi ada anak muda yang kita tengok buruk, kita datang, Assalamualaikum. Apa ini? Oh, ini rupanya yang dibilang sabu itu ya. Kalau nggak haram dingin juga loh Ustaz ngerasainnya. Coba ngerasain, coba kasih tahu. Oh begini Pak, bisa membuat kita macam melayang Pak. Oh kalau cuma melayang nggak jauh beda sama burung itu. Nah, kan kira-kira begitu. Kalau cuma itu nggak mau nggak. Nah, jadi jangan pernah memaki orang ya walau dia salah sekali. Jangan pernah merendahkan mereka. Terbiasalah untuk mendoakan mereka. Ya. Nabi SAW dia selalu biasa mendoakan semua orang bertemu dimanapun mereka. Ya. Yang ketiga, memuji atau pujian. Jadi ada itu ahli debat internasional Zakir Naik, Dr. Zakir Naik. Beliau itu kalau ditanya jawabannya selalu diawali dengan begini, good question. Oh, ya, pertanyaan yang bagus. Jadi membuat orang senang gitu. Jadi karena kadang-kadang orang itu bertanya dengan berbagai cara, jangan sikapi dengan negatif. Atau orang melakukan satu pekerjaan, jangan kemudian diusir seperti banyak masjid, anak-anak masuk masjid, terus kena ribut kita usir, salah. Kita udah kasih apa sama dia? Pernah nggak kita tanya, ini siapa yang suruh ke masjid? Sendiri, Ustaz. Oh, Masya Allah, bagus sekali. Semoga sampai tua nanti masuk masjid ya. Tahu ngapain ke masjid? Sholat Ustaz. Nah, kalau memang sholat masuk masjid, sholat ya, jangan gitu. Kenapa? Karena kita masuk rumah Allah.
Daripada kita, mulut, bapakmu semua kemari, bukan kau yang kemari ya. Jadi kayak begitu. Nah, itu yang salah ya. Seharusnya seperti tadi, kasih pujian. Karena kalau dia kelas, jangankan anak, kita saja yang dewasa kalau dipuji kita senang. Ada seorang laki-laki berwudu di masa Hasan Husain. Ternyata wuduknya salah. Hasan Husain yang lebih mengerti berwudu mendatangi orang tua ini. Pak, kami mau berwudu, tolong kasih tahu sama kami ya. Tengokin kami, salah nggak wudhu kami? Padahal mereka ingin menegur melalui proses memberikan contoh, sehingga orang tua tadi akhirnya menyadari bahwa dia salah. Atau seorang laki-laki yang masuk masjid ketika dia buang air dalam masjid, karena masjid Nabi zaman Nabi itu terbuat dari lantai tanah, tidak seperti kita sekarang. Nah, pada saat dia mau sholat, sebelum sholat sesak ngabudis, tinggi dia ke sudut, disemprotkannya di situ. Wajar dong sahabat marah. Tapi Nabi mengajari pendekatan yang berbeda. Apa pendekatannya? Jangan marah dulu, tanya dulu sama dia. Ngerti enggak? Kadang-kadang kita marah sama orang yang nggak ngerti, kan kita yang bodoh. Anak kita belajar baca, nggak bisa, terus kita bilang goblok, ya memang karena goblok, maka dia belajar. Terus belajar matematika, semua salah. Terus kita bilang, apa sih isi otakmu? Sama Pak dengan isi otak Bapak. Cuma kayaknya Bapak nggak ngerti cara ngajarin anak yang masih bodoh. Itu saja persoalannya sebenarnya. Ya, jadi ketika akhirnya ditanya laki-laki ini, maka dia bilang, saya tidak tahu ya Rasul. Nah kan kata Nabi sama sahabat, coba kalau tadi kalian langsung marah, kan dia pasti bingung. Bisa jadi dia akan cari agama yang lain yang dia kira lebih mudah. Sekarang ini orang sudah mengira agama kita ini serem. Semuanya serba keras, semuanya serba mengerikan. Nah, sekarang kita yang harus buktiin agama kita tidak sekeras itu. Contoh, mungkin Bapak pernah dengar saya kalau ceramah itu saya tanya orang, sholat subuh enggak? Jawabannya enggak. Kenapa? Kesiangan. Terus kalau kesiangan, siapa yang bilang enggak sholat subuh? Udah enggak boleh sholat subuh. Bangunnya jam berapa? Jam 8. Terus siapa bilang jam 8 pagi enggak boleh sholat subuh? Artinya mungkin selama ini dia terjebak untuk mengira tidak boleh lagi. Kita kasih bandingan. Orang terkapar sakit saja harus wajib sholat, masa cuma nggak kebangun terus nggak sholat? Nah, kan nyaman hatinya. Terus dia bertanya, Pak Ustaz, apa diterima? Kalau urusan diterima, yakin aja lah, karena yang kasih perintah Allah. Cuma memang kalau cerita pahala jangan berharap. Yang penting tetap diterima. Kalau sudah diterima artinya terdaftar. Jadi pernah ada seorang bertanya kepada seorang ustaz, Pak Ustaz, kalau ada orang tidak Islam, orangnya baik, semua pokoknya nyari sempurna lah Pak Ustaz baiknya, cuma nggak Islam, kalau mati masuk surga atau masuk neraka Pak Ustaz? Kira-kira apa jawaban kita? Kalau Bapak jawabannya baik, sempurna kebaikannya, cuma dia nggak Islam. Wah, ini bahaya, ini mesti ada yang bilang masuk surga. Wajib dia masuk neraka itu. Yang punya surga siapa? Allah. Terus syarat masuk surga yang dikasih Allah minimal jadi orang Islam. Dia baik tapi nggak Islam, masuk surga? Ya enggak kok. Kalau dia mau surga, cari surga dari Tuhan yang dia punya kok. Tuhan dia sediakan. Kenapa kau tidak beriman sama aku? Aku kan sudah bilang, imanlah kepadaku. Nah dia tidak beriman, tapi dia baik kali. Nah ini aja udah bahaya, ini udah ketemu ya. Ayo ini mata saya buka, ini kacamata nggak lihat betul ini saya. Siapa Pak apa? Junaid.
kegiatannya hari-harinya sebagai nazir. Mulai hari ini kan, mau tiap hari dia infak, senyum, bantu. Jadi begini, saya mau ceritakan. Tadi saya baca di buku yang pertama. Waktu Fathu Makkah, Abu Bakar itu ayahnya buta, udah putih rambutnya. Terus pada saat itu dia menyatakan masuk Islam, namanya Abu Quhafah. Dituntun Abu Bakar lah yang jumpai Nabi. Begitu sampai di depan Nabi, apa kata Rasul? Ya Abu Bakar, kenapa dia kau bawa ke depanku? Seharusnya biar aja aku yang datang jumpai dia. Apa jawaban Abu Bakar? Ya Rasul, dia lebih layak ketemu engkau, bukan kau yang menemui dia. Akhirnya ditanyalah kepada Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar. Abu Bakar, Abu Quhafah, benarkah kau ingin menerima Islam sebagai agama? Iya, maka dia bersyahadat. Pada saat Abu Quhafah bersyahadat, menangis sesungguhkan Abu Bakar. Terus ditanya orang, kenapa kau nangis? Aku sedih. Cumananya kau? Ayahmu masuk Islam kok sedih kau? Bukan. Aku membayangkan yang bersyahadat itu adalah Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Paman Nabi. Aku sedih karena Abu Thalib tidak bisa bersyahadat. Cobalah betapa bahagianya Rasul kalau Abu Thalib bisa bersyahadat. Itu yang ditangiskan Abu Bakar. Aneh enggak Abu Bakar? Ayahnya masuk Islam, udah gak usah cerita ya, aku bahagia. Cuma dia nangis sesungguhkan. Kenapa? Karena dia bayangkan betapa sebenarnya Rasulullah itu lebih layak jika pamannya masuk Islam. Tapi Allah gak kasih izin. Iman itu kan bukan urusan keturunan. Nah, Pak Junaid, kurang baik apa Abu Thalib? Sampai-sampai dia pernah bilang sama Rasulullah, udah Muhammad, lakukan apa saja yang mau kau lakukan untuk menyebarkan agamamu. Aku akan mendukung dengan semua kemampuan yang aku punya. Aku raja di sini, laksanakan. Tapi satu hari Nabi mengatakan bahwa Abu Thalib ini nanti di dalam neraka cuma dikasih pakai selop, sendal. Tapi begitu dia pakai sendalnya, ini menjalar panasnya dan mencairkan otak di kepalanya. Dan dia menjerit sekuat-kuatnya. Dan dia mengira itulah azab yang paling berat di neraka, padahal itu yang paling ringan. Itu paling ringan katanya. Nabi menceritakan, menyampaikan nasib Abu Thalib. Padahal kurang baik apa Abu Thalib? Cuma tidak Islam. Alhamdulillah saya sudah ngasih tahu Pak Junaid sesuatu yang baru kan. Nah, ini ilmu dari saya. Mudah-mudahan berkah. Nah begitu maksud saya ngasih tahu Bapak dengan pendekatan begitu. Ada merasa didikte, ada merasa saya bukan enggak kan? Malah jadi oh gitu. Kadang ada orang ngasih tahu mempermalukan orang. Nah itu yang tidak boleh. Ya, karena kalau bicara jangan kelebihan kita di hadapan Allah bukan karena sebab kita ini lebih paham agama. Kelebihan kita di hadapan Allah. Nah, banyak kali hadis-hadis yang saya baca tadi membuat saya terharu di sini. Bahwa siapa yang paling Allah sukai di antara makhluknya? Orang yang paling bagus akhlaknya. Ya, ini saya bacakan sedikit saja. Ya. Ya. Bagaimana sebenarnya akhlak menjadi sesuatu yang luar biasa yang diajarkan kepada kita? Ini. Aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlak baik. Pernyataan Nabi menjamin untukmu sebuah rumah yang paling tinggi di surga. Syaratnya punya akhlak baik. Saat saya ingin masuk surga,
Terus tapi modalnya mungkin beli rumah, villa paling besar. Kalau namanya rumah bagus itu kan biasanya pembukitan ya, harganya jadi mahal. Di atas bukit rumah nggak perlu AC sudah dingin. Nabi bilang, aku jamin kalian tinggal di sana asal baguskan akhlak. Siapa yang jamin? Orang yang tidak pernah berdusta. Siapa? Rasulullah. Jadi sederhana saja, baguskan akhlakmu. Nah, siapa yang paling penting untuk memiliki akhlak yang paling bagus itu adalah para doa. Anak-anak kita itu bisa lembut kalau akhlak kita lembut. Tapi kalau akhlak kita macam-macam, wah, mereka pun macam-macam. Enggak ngerti aku nengok anak-anak sekarang ini. Dulu anak-anak cuma dibeginiin, langsung takut. Sekarang awak begini, dia begini. Jawabannya sederhana, anak dulu beda dengan anak sekarang karena orang tua dulu juga beda dengan orang tua sekarang. Orang tua sekarang pakai serba gadget, ya, duduk sama tapi masing-masing lebih dekat dengan HP-nya ketimbang dengan tak berangkulan lagi. Ya, itu contoh ringkas. Kemudian mendidik juga dengan pendekatan kasih sayang. Jangan bedakan anak jelek dengan anak cantik. Anak yang kalau sekolah ada yang kalau pergi sekolah nggak mandi sehingga berengannya itu hilang, masih bersinar terang begitu. Sebagai guru kita ingatkan pelan-pelan. Jadi terkadang mendidik orang dan membuka potensi, melejitkan potensi anak itu melalui pendekatan kasih sayang itu akan jauh lebih mudah ketimbang hanya dengan pengarahan saja. Ya, itu yang harus kita pahami. Rasulullah itu ternyata banyak orang masuk Islam itu karena sebab ini, Islam yang satu ini, sayangnya tinggi sama orang. Kalau salaman, Nabi itu selalu kalau mengucap salam, bapak ketemu Nabi, jarang bapak bisa di luar bisa Assalamualaikum ya Rasulullah, jarang. Selalunya Nabi di luar itu, enggak ditunggunya orang. Assalamualaikum, dia di luar. Pernah seorang sahabat cerita, aku sampai berondok lagi nunggu supaya aku bisa di luar mengucap salam. Begitu mau dekat Nabi, aku lompat, Nabi langsung Assalamualaikum. Terakhir aku bilang ya Rasul, tak ada kesempatan bagiku untuk memulangkan salam kepada. Kedua, Nabi kalau bicara sama anak, dia suka memegang, mengelus-elus kepalanya. Kalau anak itu kecil, dia jongkok sambil memegang kepalanya dan berbicara. Dan Nabi kalau ngomong, dia bicara dengan kontak, eye contact. Ini yang para sahabat, Ali mengatakan 40 tahun aku sama Nabi, tapi tak pernah aku bisa nengok wajahnya langsung. Karena haibah. Ya kelas Nabi. Ya, sehingga kalau menatap para sahabat itu lebih banyak tunduk. Tengok sebentar, suara mereka pun tidak berani lebih tinggi dari Nabi. Bahkan Allah melarang, jangan tinggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Ya, tapi Nabi begitu pun kasih sayangnya luar biasa. Undangan, semua orang undang dipenuhi oleh. Berjabat tangan, Nabi jarang menjabat tangan orang dan melepaskannya di luar. Ya genggam tangan itu lama-lama. Dan kata para sahabat tidak ada tangan yang selembut tangan Rasulullah, walaupun itu tangan perempuan sekali. Karena ukuran lembutnya di sini adalah, nah ini sebenarnya titik keberkahan. Dan ada seorang sahabat namanya Sauban. Sauban itu pernah kalau udah nggak sehari jumpa Nabi demam dia. Nggak ada kontak sama Nabi. Sampai pernah satu hari dia datang dengan menangis. Nabi tanya, kenapa kau? Kata Nabi. Apa jawabannya? Ya Rasulullah, hari ini terpikir olehku, iyalah sekarang kalau aku rindu aku bisa jumpa kau. Tapi nanti kalau sudah di hari mahsyar, cuma aku bisa dekat sama kau karena kau sedang berada dalam maqam mahmud di tempat yang terbaik. Aku siapa dibanding kau? Apa jawab Nabi? Ya Sauban, seorang yang mencintai seseorang maka dia akan bersama yang dicintainya nanti di sana. Dan ini mungkin nanti kalau saya mengulas ini nanti malam. Kalau saya sedang enak pikiran nanti malam saya akan ulas.
Tapi enak pikiran mengembangkan ini. Sebenarnya materi ini untuk bapak saya sampaikan. Karena ternyata Allah menyuruh kita menempatkan cinta kepada Rasul itu jauh di atas cinta kepada harta, jabatan, istri, anak dan semuanya itu. Ya. In kuntum. Ya, jika kalian mencintai harta, istri, waduh semua itu ada 8 level. Dan itu masih kalian letakkan di atas cinta kalian kepada Rasul, kalian belum mencintai Rasul. Wah, kalau gitu kelas cinta kita ini babak belur ini. Kenapa? Sekarang ini kita masih banyak di masyarakat orang yang rela menukar agama dengan duit 5 juta sebulan. 5 juta ada kebanyakan itu. Ya. Ada orang yang rela tidak sholat cuma untuk urusan cari makan perutnya, yang tiap hari pun dia harus cari untuk perutnya. Padahal sholat itu untuk akhiratnya. Nah, coba bayangkan. Nah, itu yang harus kita pahami. Makanya Rasulullah itu kelihatan. Jadi sifat kita sebagai dai harus kelihatan. Jadi fokus kita bukan sekedar bahwa kita bekerja di sini mendapat, tidak. Kita mendapat keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian mendidik dengan keteladanan. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Bahwa kalau kita ingin mendidik siapapun itu, kayak kita di kebun ada wirid emak-emak, ibu-ibu, kita itu harusnya punya target. Targetnya apa? Ini bagaimana mereka minimal ya dari sisi berpakaian bisa tahulah adab-adab Islam, gitu. Dan mensuasanakannya misalnya ya kita di rumah kita itu harus menjadi rumah pilot project. Ini loh keluarga Islam. Kalau saya sering mengatakan, ketika kita masuk ke rumah seseorang, itu auranya akan terasa. Saya datang ke rumah bapak, begitu saya duduk, itu udah terasa ya. Rumah itu akan memberikan message ke kita. Ini rumah orang yang rajin sholat, ini rumah orang yang rajin. Itu akan beda. Saya kira kita semua tahu itu. Enak, rumahnya sejuk, memang nggak besar tapi enak, nyaman. Ciri rumah yang penuh berkah itu rumahnya sering dikunjungi orang, bahkan binatang pun, khususnya binatang peliharaan. Jangan pula ular, kala, lipahan masuk rumah. Kalau itu udah aneh rumahnya. Ini pasti ada masalah. Kupu-kupu, tapi nggak usah dibawa-bawa karena tamu, karena tamunya kupu-kupu itu. Ya, jadi itu dia maksud saya. Bagaimana rumah kita kalau kita bicara bersih di akhir rumah yang paling bersih rumah siapa? Rumah Pak Ustaz, rumah Ibu Ani. Siapa? Orang-orang yang selama ini berada di garda depan bicara agama. Itu yang harus kita lakukan. Makanya pertama sekali kita harus bisa memunculkan keteladanan itu kepada masyarakat kita. Saya nggak banyak-banyak. Ini hanya sekedar tazkirah untuk kita. Tazkirah itu semacam pencerahan, peringatan. Saya cuma mau sampaikan, mari kita tolong diri kita dan berusaha. Karena saya ikut di sini, itu saya bilang, kami ini yang datang ini setiap pekan kami ini udah macam keluarga. Kalau saya bilang, yang saya rasakan ini petualangan perjalanan ini spiritual, dan ini doa saya berulang kepada Allah. Kasih aku kesempatan untuk bisa keliling ke pelosok-pelosok daerah di negeri ini. Walaupun sekarang Allah kasih melalui PTP 4, dan saya berharap bisa meluas kemana. Bukan masalah ada fasilitasnya, bukan itu. Jauh lebih dari sekedar fasilitas itu. Ada kepentingan spiritualitas yang memang tanggung jawab kita. Dulu aku anak saya mimpinya jujur ini jadi usaha di kebun. Karena rumah saya berbeda dengan Dolo Ilir. Jadi berapa ustaz di Dolo Ilir itu saya kenal dari saya masih anak-anak. Ya, Pak Zulham sampai sekarang beliau masih di situ kan. Nah itu dari saya masih anak-anak, saya sudah kenal makanya. Ya Allah rupanya menetapkan takdirnya berbeda. Saya tidak tinggal bekerja, tapi saya bersama, istilahnya bersama. Dan akhirnya bisa ketemu dengan para ustaz. Nah makanya ikatan kita ini yang paling penting sebenarnya, honorer atau tidak, ikatan hati.
Tugas utama kita yang paling penting adalah menginjeksi cinta Allah sama kita di perusahaan, sehingga Allah menyucurkan berkah lebih banyak. Karena syarat berkah itu ternyata nggak ada syaratnya. Coba tanya sama Dirprot, dia nggak akan bisa menerjemahkan melalui Pak Haslan, Pak Haslan juga orang yang luar biasa saya bilang. Bahasa takwa dan iman itu semua oke tanpa Tuhan enggak. Itu urusannya dengan Tuhan dulu itu. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Tanya sama Pak Adi. Pak Adi, ada enggak sumber daya yang bisa kita butuhkan untuk menginjeksi iman sama takwa tapi without atau exception kita tidak boleh pakai Tuhan di sini? Pasti nggak bisa. Oh nggak ada lah. Yang namanya iman takwa itu memang dari sana sumbernya. Dan itulah kenapa minimal berapa diambil kita orang-orang yang ngurusin agama? Pak, 3. Masya Allah, itu kenapa ditaruh 3? 3 lawan berapa ratus orang di sini? Atau mungkin 1000, saya tidak tahu. Bukan lawan, 3 ngurusin itu. Ngurusin apa? Iman dan takwa mereka. Kenapa harus itu diurusin? Nabatahna alaihi barakah, supaya Allah cucurkan berkah sama kita. Jadi kata kuncinya sederhana. Berkah itu ada orang dia punya cuma 10 pokok jamu mani. Ya, kalau saya tidak ingat 10. Tapi dia bisa kutip untungnya dari 10 pokok itu sampai dia bisa umroh. Itu bahasanya berkah. Ada orang punya banyak tapi dia tidak bisa. Ya, tadi jamu madu cuma 10 pokok, ini sawit ribuan hektar. Tapi jangankan haji, umroh tidak boleh. Hati-hati, hati-hati saya bilang. Saya tidak bilang tidak berkah, tapi hati-hati. Kalau ditanya kenapa belum umroh, saya punya teman pengusaha kapal. Kalau hitung-hitungan kami, saya pernah coba hitung-hitungan, bisa ratusan juta per hari penghasilan dia. Saya coba pujuk dia untuk pergi umroh, selalu jawabannya nantilah Bang. Nanti kalau sudah ada orang yang bisa gantikan posisi saya ngurusin kapal-kapal ini, baru saya berangkat. Baru sudah sekian tahun dia dikasih Allah kelebihan itu. Saya bilang ada umroh yang kau nggak usah pakai visa yang berlebih. Kau datang, kau pergi umroh, 2 jam kau umroh, 2 hari kau di sana, pulang. Yang penting kau umroh. Kayak Pak Jokowi kemarin. Tapi tetap kita belum terdekat. Makanya yang perlu kita bangun itu membangunkan berkah dengan menabur pemahaman iman dan takwa yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan baik untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.